Apa? What's up guys? Bareng Alang, 1, 2, 3. What's up guys? Back again to Toxic FM. Yap. Jadi hari ini gue mau review mie goreng. Salah. Kita Apa? belum ada sponsor, boleh? Oh iya. Hari ini kita mau ngobrolin soal silent Treatment. Gue sambil makan ya. Ya. Karena gue hari ini lagi pengen makan. Oh, kemarin-kemarin dia nggak pengen makan, guys. Kita ngobrolin apa dulu ya soal silent treatment kira-kira? Apa ya? Coba gue mau cek AksFM gue kemarin, soalnya gue nanya-nanya Lu gitu di lempar AksFM. pertanyaan di AksFM. Iya, gue lempar pertanyaan di AksFM, di Instagram, di WhatsApp. Seru-seru aja sih. Sebelumnya gue kasih tahu dulu nih ya sama kalian, silent treatment itu adalah tindakan kekerasan sosial terhadap seseorang. Jadi maksudnya di sini silent treatment itu salah satu orang mendiamkan seseorang dengan alasan tertentu. Misalnya gue nggak suka nih sama Disa, terus ya gue ngediemin dia aja gitu, kayak tanpa sebab. Bukannya tanpa sebab sih, tanpa dia tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya seharusnya Disa itu ngerasa kok ada perubahan dari gue gitu. Gue ngediemin dia gitu, gue nggak biasanya sapa dia, biasanya ini kayak gue ya acuh aja gitu. Nah itu tuh banyak terjadi dalam sebuah pertemanan, hubungan antara pasangan gitu, pacaran atau suami istri, terus di tempat pekerjaan itu silent treatment itu ada. Gue pernah merasakan ada di 3 hal ini gitu, di tempat kerja, di ketika berpasangan, terus sama pertemanan. Kalau di tempat kerja sih lebih karena gue bekerja, terus kalau di pertemanan nggak begitu ya. Mungkin kalau di pertemanan biasanya selek-selek temenan gitu. Kalau di tempat kerja biasanya kayak kalau lu udah nggak suka sama satu orang, biasanya lu akan ngejelek-jelekin orang, terus ya pura-pura kayak ketika ketemu ya pura-pura suka aja gitu, sebenarnya mah lu nggak suka. Misalnya kayak gue nggak suka sama si A nih gitu, ya udah kalau ketemu si A ya pura-pura suka aja, pura-pura care gitu. Sebenarnya mah gue males banget gitu. Sebenarnya kayak ih apa sih, najis. Iya gitu. Itu sering banget kalau misalnya dalam hubungan gitu, lu kan. Tapi rata-rata di hubungan sih yang gue lihat ya. Ya kebanyakan di hubungan. Kebanyakan sih di hubungan. Kayak lu pernah kan didiemin sama pasangan lu gitu? Oh ya. Ya yang beberapa hari tuh. Si anjing. Lu cerita mau uplah kan? Ya, itu salah satu silent treatment. Jadi Disa itu ceritanya tuh ngechat, tapi cowoknya tuh diam ya. Tapi sebenarnya mah kalau dia lihat chatannya, ini kok cowok online gitu ya. Iya, lihat tuh online, kayak itu tuh udah lebih dari 100 pesan gitu loh guys, gitu. Sedih telepon gitu lah pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Kok jadi ke hubungan gue sih? Iya kan contoh Iya, silent contoh, treatment ya. gitu. Biasanya sifat nggak mau peduli gitu. Kalau gue sih di tempat kerjaan, karena gue pernah dulu di tempat yang lama sama yang sekarang gitu, silent treatment dibilang ada apa enggak? Ada. Di tempat kerja lu pasti ada silent treatment. Gue sih. Kalau misalnya kita sebagai pelaku atau kita sebagai korban ya tanpa kita sadari, kita bisa aja jadi pelaku silent treatment itu sendiri ke teman kerja kita, atau kita jadi korban silent treatment. Dan kalau gue pernah merasakan dua-duanya. Kalau gue di pekerjaan mungkin gue pelaku, tapi kalau di suatu hubungan gue korban. Tapi kalau di satu pertemanan gue belum. Gue pernah ada kayaknya pertemanan. Pernah. Gue korban juga sih. Kayaknya gue pernah, kayaknya. Soalnya nggak terlalu banget sih kalau di temanan, tapi lebih ke suatu hubungan sih sama lawan jenis. Nah, silent treatment itu gue juga pernah ngalamin. Lu tahu kan orang yang pernah ceritain tentang gue sama lu? Si A. Nah, dia silent treatment gue sekarang. Jadi kalau ketemu kayak... Ya, dia juga cerita sama gue, karena kayak gue lebih baik itu daripada nanti bermasalah. Ngerti gak maksud gue? Iya. Ya kayak gitu ya. Menurut gue sih ya bagus gitu loh. Dia tahu lah mana yang baik, mana yang enggak. Bagus dia. Kalau buat gue sih gitu. Mungkin kalau buat ya nggak tahu sih buat. Ya itu nggak contoh. Ya karena menurut gue kalau emang dia bisa paham karakter lu ya, dia nggak akan bawa itu serius sih. Benar. Kayak gue udah tahu lu nih. Lu mau ngomong kayak apa ke gue, mau kasar kayak apa, gue tahu niat lu kayak bercanda gitu kan. Tapi kayak kalau yang si orang ini tuh kayak dia nggak ngerti. Lu salah. Lu salah orang. Salah ngajak bercanda ya? Salah ngajak bercanda orang dia guys. Dia goblok banget guys.
Gue nanya di Aks FM sih, gimana caranya kalian nanggepin orang yang silent treatment? Itu rata-rata jawabannya sih kayak ada yang bilang cuekin aja, nggak tanggepin. Terus juga gue nggak ngerti deh nih, orang jawab gini ya, silentin balik. Anda sedang menanyai seseorang yang penganut paham silent treatment. How check pic? Nah, gue cek kan picture-nya. Tulisannya, puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tidak saling telepon, SMS, BBM, WA, tapi keduanya diam-diam saling mendoakan. Maksud lu apa, Kak? Iya. Gue gak ngerti deh. Mungkin menurut dia paham anut silent treatment yang dia punya itu kayak gitu. Mungkin Dia pelaku apa bukan kata lu? Pelaku. Enggak dong. Tapi di sini dia bilang Anda sedang menanyai seseorang Iya, yang bisa penganut jadi paling silent treatment yang dia maksud itu adalah kita nggak ini untuk nggak bisa diem kecoa. oh iya. Ya dua-duanya takut kecoa nih gue dong. Ini dulu dong. A few moments later. Nah, Ada iklan guys. paham silent treatment yang dia maksud itu, dia berpikir positif tentang silent treatment. Mungkin pasangan gua ketika gua lagi di silent treatment, dia beribadah ya sebenarnya mendoakan gua. Oh, dibawa ke positifnya Ya, gitu. Oh. Cuman gua itu sebenarnya ada juga gua pernah nulis tentang kita mencintai orang di satu semesta yang sama. Dan di apa gitu yang sama gue pernah nulis, cuman gue lupa lagi, udah lama banget itu tulisannya. Pokoknya tentang doa dan semesta. Itu kayak gitu tuh. Kayak dia pernah ada bener. di Pinterest deh. Iya, ada di Pinterest gue. Terus Doa dan semesta deh kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Walaupun kita saling diem-dieman gitu, tapi kita mendoakan hal yang sama. Tuh. itu lebih ke arah positifnya Iya. sih. Tapi Nah, kan cuman ya, nggak kalau yang semuanya. gue kan pernah baca ya tentang silent treatment itu kadang bisa menjadi bentuk kekerasan emosional saat satu orang menggunakan untuk mengontrol dan memanipulasi yang lain. Nah, kebanyakan silent treatment itu digunakan untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Misalnya, gue nggak suka sama lu nih, gue ngomong sama Asia, Syah, udah kita nggak usah temenin Disa deh, diemin aja. Dan sebenarnya silent treatment itu kita juga tahu kok, teman kita yang pernah jadi korban silent treatment dia pernah cerita sama kita. Siapa ya? Oh Kemarin. iya. Oh iya baru kemarin guys. Iya, baru kemarin dia cerita sama kita tentang Dia salah satu korbannya. dia Dua adalah orang sekaligus ya. Iya, dia adalah salah satu orang yang silent treatment. Karena apa? Udah jelas buktinya, karena si pelaku mengajak orang lain untuk tidak Berinteraksi sama si korban Iya, kan. ha-ha. Itu adalah silent treatment. Dan apakah gue bilang kan sama lu, gue pernah merasakan silent treatment di tempat kerja gue. Gue juga sebagai pelaku silent treatment dan gue juga sebagai korban silent treatment. Sebenarnya sebelum gue jadi korban silent treatment, gue sudah melihat dengan jelas dengan kepala mata gue sendiri bahwa gini, gue menilai orang lain gampang sebenarnya. Kalau orang lain itu membicarakan orang lain ke gue, berarti orang itu bisa membicarakan gue ke orang lain juga. Iya. Sesimpel itu Iya, gitu. iya. Nah, sama gue bisa ngeliat nih, orang ini ngediemin si A, dia ngomong ke gue. Nah, gue berpikir orang ini juga bisa nih ngediemin gue. Dan ngomong ke si A. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu tuh banyak. Misalnya dia ngejelek-jelekin si A di depan gue. Gue juga bisa dijelek-jelekin nih di depan si A. Kayak gitu. Banyak orang-orang kayak gitu. Nah, sekarang gue kayak kadang kayaknya gue ada di fase itu deh sekarang. Kayaknya gue lagi ada di fase kayak gue lagi di silent treatment nih. Ya udahlah gitu. Gue ngerasa ya udahlah, gue bodo amat lah, gue ngejalanin apa yang gue yakinin aja sekarang gitu, apa yang gue suka aja gitu, apa yang gue ngerasa ya udah benar gitu buat gue. Tapi sebenarnya kalau menurut gue tuh silent treatment buat soal mental tuh parah sih. Gini deh, parah aja sih yang gue rasain sih. Ya kayak jujur gitu. aja deh, lu ketika di silent treatment sama cowok lu, yang lu rasain apa? Ya Enggak, jujur aja yang lu rasain apa? Itu yang akan dirasain sama semua orang ketika orang itu di silent treatment. Coba. Yang gue rasain apa ya? Ya gue cuma nangis doang sih, kayak salah gue, kayak lebih introspeksi diri, tapi kayak salah gue tuh gimana sih gitu. Itu yang si korban silent treatment itu rasain. Salah gue apa sampai gue didiemin? Nah, itu tuh bakal ngerusak mental.
ngerusak psikis, udah kekerasan emosional, lu ngancurin mental orang. Itu kalau gue ya bilang silent treatment itu termasuk dalam kategori pembulian. Iya. Membuli secara Tidak langsung. bukan verbal ya. Iya. Biasanya kan kita ngebully kayak ngebully fisik, ngebully Tapi ini omongan. ngebulinya bener-bener langsung ke arah mental. Itu kalau buat gue silent treatment itu adalah salah satu tindakan kekerasan atau pembulian ya yang kena mental lu, karena secara nggak langsung orang itu akan berpikir salah gue apa sampai gue diginiin, salah gue apa sampai gue diginiin. Gue kan dapat silent treatment dari pasangan itu cuman nggak baru-baru ini sih. Dulu kan pernah ya. Sampai akhirnya gue nekat nyamperin kan. Itu tuh yang gue rasin pas pertama tuh kayak kok cepet banget gitu. Sama bisa yang langsung di Jaktim. bukan udah kayak gak usah bawa masa lalu. Pokoknya kayak Yang langsung tempat waktu dulu gue itu LDK. Asia ya? apaan sih lu, kalau nggak tahu jangan sotoy dah. Pokoknya udah nggak bahas-bahas yang dulu dah, yang sekarang dah masih. Tapi udah kejadian itu bulan-bulan kemarin, nggak bulan kemarin, gue lupa deh, pokoknya kejadiannya belum lama lah istilahnya gitu. Itu gue langsung nyamperin, karena kenapa gue nekat nyamperin, karena yang gue rasain kayak gak tahu gitu, pengen kok tiba-tiba kayak gini aja diem gitu kan. Jadi kayak penasaran, jadi modal nekat aja gitu, langsung nyamperin. Kalau silent treatment itu kalau yang banyak kasus itu sebenarnya dalam hubungan. Iya, kan gue Silent bilang. treatment, hubungan pasangan antara lu sama cowok lu gitu, antara gue juga sebenarnya sebagai pelaku silent treatment kadang sama pasangan. Tuh. Cuman kalau gue tuh nggak mau terbuka aja. Cuma kalau gue lagi kenapa-napa gitu. Tapi kalau sekarang nih ya, sekarang jujur kalau yang gue rasain, gue sekarang jadi pelaku sih. Kayak semua orang kalau gue. Untuk apa? Nggak tahu. Kan akhir-akhir itu kayak gue lagi nggak bisa tidur gitu kan, kayak nggak tahu sih kenapa, apa yang gue rasain tuh gue juga nggak ngerti mendefinisikannya atau menjelaskannya itu kayak gimana. Cuman pas kemarin lu bilang kita syuting silent treatment aja yuk gitu kan besok kan, terus yang gue rasain tuh kayak gue mikir kan sempet nyari gitu kan arti silent treatment itu apa, terus gue ngeliat orang-orang jawab pertanyaan dari gue apa, dari Aks FM, dari IG gitu, terus kayak gue ngerasa kayaknya gue lagi jadi pelaku deh gitu. Jadi kayak gue meredam emosi gue sendiri gitu, nggak ke semua orang sih, nggak bukan ke pasangan doang atau teman, tapi ke semua orang tuh kayak itu lu bukan silent treatment namanya, lu tapi menyendiri. iya menyendiri, teman. Gue mengibaratkan itu silent treatment karena yang sekarang ini kan gue kalau itu kan apa selalu cerita. Kalau sekarang enggak, Lu pendem sendiri. Itu mah bukan silent treatment Bukan. namanya, bukan. Kalau silent treatment itu lu ngediemin Asya tanpa Asya tahu. tapi gitu. kan gue sebenarnya ada niatan buat ngediemin itu ada loh, cuman nggak bisa. Ya bukan, kalau misalnya silent treatment itu ya yang kayak dilakuin sama cowok lu gitu. Lu ngechat nggak dibales. Sama kalau kayak ke Asya misalnya, Asya ngechat gue gitu, dia nanya tugas atau apa, nggak gue balas, ya itu bisa jadi bentuk silent treatment gue ke Asya. Buat muridnya Andrea, besok kalau Andrea nggak balas dia lagi silent treatment, berarti Nggak, lu gue kok kena korban. gue bilang sama murid gue, kalau misalnya kalian chat saya gitu, kalau nggak saya balas, spam aja. Anjir, Tuh. emang pengennya tuh di spam anjing dia. Jangan. Melempar piring ya. Mata lu pernah kecolok sama garpu nggak? Enggak, belum. Kenapa? Nih, gue kemarin itu di Instagram gue nanya silent treatment itu menurut kalian toksik gak sih? Rata-rata, gue bingung sih. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Tapi menurut lu gimana? Ya kalau buat gue toksik yang lu maksud apa dulu nih? Kalau gue lebih ke arah hubungan sih. Menurut lu toksik apa enggak? Iyalah, toksik lah kalau dalam hubungan. Karena udah nggak sehat anjir. Iya. Hubungan lu udah nggak sehat. Jadi ya itu toksik. Harus dipertanyakan sih. Kalaupun di pekerjaan ya, kalau lu udah kena silent treatment sama rekan kerja lu, ya udah, lu akan ngerasa bahwa diri lu tuh udah nggak berguna lagi. Kok gue udah nggak pernah diajak sekarang gitu. Dulu gue kalau misalnya ada apa-apa selalu dilibatkan, sekarang nggak pernah dilibatkan. Itu bentuk silent treatment di pekerjaan. Oh, gue dulu pernah Kak di pertemanan.
Apa nih? Lu tau gak sih yang kata gue waktu itu cerita gue didiemin sama anak lu? Iya. Tau kan? Hah? Itu awalnya gara-gara lu ngajak gue main. Oh Yang iya. kita mau syuting atau apa. Itu besokannya gue gak diajak Kak, gue gak disamper. Iya, gue juga didiemin. Gue gak diajak. Kalau gua dulu nggak disamper. bahasanya ini ternyata dikacangin. Iya dikacangin. Nah, kalau- Zaman-zaman tahun berapa Iya, itu kan? kalau bahasa ininya bahasa Kerennya sekarang. psikologisnya silent treatment. Silent treatment ya. Tuh. Ya, kayak gitu. Parah itu sih. Eh, Apa? di pekerjaan lu yang tadinya diajak, lu yang tadinya selalu dilibatkan, ketika lu dapat silent treatment, udah pasti lu tidak dilibatkan lagi. Lu udah nggak diajak lagi, atau mungkin ya udah dengan bahasa kasarnya ya lu udah nggak akan ada di circle itu. Itu silent treatment di pekerjaan. Di pertemanan yang kayak lu tadi, lu dikacangin sama temen lu, yang biasanya lu diajak main, yang biasanya lu diajak Samper, disamper, ya mungkin yang tadinya lu deket banget, ya ketika dia udah ini, dia bakal silent treatment. Tapi orang yang silent treatment akan ngebantah, pasti Apaan atau sih gitu pasti. apaan sih orang gue lagi asik sama Iya, ini maksudnya pasti gitu. mikirnya kayak yaudah sih biasa aja, orang Iya. kayak biasa aja sih. Karena gitu kan. orang-orang yang pelaku silent treatment nggak akan mau mengakui kalau dirinya Iya. sedang melakukan silent treatment ke orang lain. Itulah brengseknya kita gitu, brengseknya orang-orang kita yang Brengsek pelaku. pelaku silent treatment. Terus ketika di hubungan ya yang kayak lu pernah ceritain ke Uplah, itu pelaku apa silent treatment. Itu pelakunya gila sih. Pelakunya gila sih tuh emang parah. Itu gila sih. Sampai Uplah nggak tidur anjir. Enggak ya, enggak gitu ya. Emang dia baru balik kok. Lah kan balik. dia cerita lah sama gua, dia capek lu ngajak curhat. Dia bilang capek. Iya. Serius Kak Upla bilang capek. Kakak kenapa nggak bilang? Enggak, kemarin kan dia kirim VN kan. Ya tapi emang dia bilang capek nggak? Nih salah satu orang pelaku silent treatment. Enggak anjir. Panik dia. Gue tuh bukan pelaku silent treatment, tapi gue pemfitnah. Iya. Kan gue lagi fitnah lu sama Uplah nih. Dia Biar lu berantem. inian Kan guys. lu udah Apa mulai dia bilangnya? deket. Ibaratnya apa deh? Apa? Orang yang suka ngadu domba. Iya, sama suka ngadu domba. Yes. Merusak pertemanan. Terus kenapa lu mempertemukan gue sama dia? Terpaksa. Terpaksanya? Apalagi? Terus coba lihat pertanyaan-pertanyaannya. Tadi dulu. Gue kemarin tertarik sama jawaban Atala deh. Coba tanya. Coba lihat. Coba tanya. Tadi dulu. Kita lihat pertanyaan. Gak boleh lihat. Kan gue nanya, toxic dong kata dia. Orang yang silent treatment seakan-akan atau bahkan gak mau selesain masalah yang dihadapin, gak mau biarin orang yang kena perlakuannya itu untuk memulai obrolan ataupun melakukan penyelesaian. Setidaknya ya, kalau emang gak mau langsung diskusi tentang masalah, bisa bilang kalau dia lagi mau sendiri untuk nenangin dirinya, atau bisa juga minta waktu sebentar untuk introspeksi diri kan. Kalau terus-menerus dibiarin, orang yang kebiasaan silent treatment bisa jadi keras kepala dan gak mau tahu juga tentang kesalahan dirinya sendiri. Itu bikin ribet orang yang punya urusan sama dia. Lagian emangnya gak overthinking ya kalau kebanyakan silent treatment? Kan malah kebanyakan hal yang dipendam terus ngedubel sendiri jadi dosa. Kata dia gitu. Terus dia jawab lagi, ya kalau silent treatment terus maksimal, keesokan harinya diomongin dan diselesain mah gak apa-apa. Yang gak baik itu udah silent treatment, gak diselesain, langsung cut off orang. Jadi bikin orang lain yang di luar masalah itu giring opini masing-masing juga kan. Kalau tahu tentang masalah itu dan taunya cuma dari satu pihak. Baik dari silent treatment ataupun yang kena. Gak nyaman banget sama orang yang gak mau selesain masalah apalagi sampai silent treatment. Menurut aku terlalu kekanak-kanakan untuk ninggalin jejak seperti itu. Iya, padahal terjadinya konflik pasti bukan dari dirinya aja yang gak nyaman. Gitu. Iya, benar apa yang kata Atala bilang. Kayaknya dia korban deh. Dia nggak sih? Iya, kayak kalau dilihat dari chatnya dia korban silent treatment. Pasti yang korban itu jadi overthinking ya? Iya, yang korban itu jadi overthinking. Dan biasanya kalau misalnya kita nanya kenapa sih lu kok kayak Diem gini? kek, gerak-gerak, getar anjir. Kenapa sih kalau lu kayak gini gitu? Orang yang pelaku silent treatment nggak akan pernah mau ini apaan sih lu lebay banget yang kayak lu bilang tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari chatnya Atala, kita lihat dari jawabannya Atala, jawaban lu gitu. Sebenarnya pelaku silent treatment itu ya kayak gitu. Merasa bahwa dirinya sebenarnya dia kayaknya itu jawaban stres itu dia. Dia udah stres banget itu jawabannya. Iya, dia tumben loh, dia panjang loh. Gue nggak expect loh kalau dia yang jawab loh, sumpah. Itu. Terus juga ada yang jawab, saudara gue, dia bilang enggak. Tergantung yang ditoksikin siapa. Gitu.
Terus dia bilang, jujur aku orangnya, kok dia cerita sih? Jujur aku orangnya auto silent treatment berhari-hari. Tergantung kalau dia diemin balik, nggak akan kusapa. Tapi kalau disapa ya tetap aman gitu. Nah kalau chat ya berhari-hari sama itu orang sadar diri gitu. Jadi dia kayaknya kalau dia nih pelaku, kalau dia pelaku. Dia pelaku kalau ada yang melakukan Kalau dia, itu ke dia. ya jadi dia Gitu. ingin dia balik gitu. Kayak misalkan kemarin kan gue didiemin sama teman gue, terus gue diemin balik gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu nggak akan kelar masalahnya. Nah iya bener yang apa Atala bilang. Kalau misalnya pelaku silent treatment harusnya tuh kita ngobrol. Lu kenapa kayak gini? Ya tapi kebanyakan jawaban dari orang apa? Ya apaan sih orang gua nggak kayak gini juga lebay banget deh lo gitu. Itu yang bikin gue semakin gedek sebenarnya. Makanya kalau misal ada orang yang melakukan silent treatment ke gue, ya udah gue cukup tahu berarti orang itu kayak gini. Secara nggak langsung orang itu akan melakukan hal itu juga yang sama ke orang lain. Misalnya Asya ngelakuin silent treatment ke gue, ya secara nggak langsung nanti Asya bisa melakukan silent treatment juga ke lu. Kalau menurut Asya lo tidak bisa sesuai apa yang Asya mau atau sebaliknya, gitu. Itu silent treatment. Kalau bahasa anak sekarang kan dikacangin. Kalau bahasa anak dulu deh kalau Anak dulu, kalau sekarang ya, udah silent treatment. Dikacangin. Tapi gue dulu zaman gue SMP gue pernah loh jadi pelaku silent treatment. Dan itu bener loh, gue bilangnya memanipulasi ya, manipulasi ke orang lain. Jadi gue ada di circle ini nih, berenam. Gue tiba-tiba nggak tahu ya kenapa mood gue tuh pengen aja diemin orang. Jadi kayak, gue diem, kayak seakan-akan tuh gue bete sama mereka nih berlima. Gue mainlah ke yang lain. Gue cerita soal yang berlima ini, tentang kejelekan berlima ini. Jadi kayak gue bilang ke si ini, jujur aja gue beneran, gue bilang ke si ini tuh gue bilang, gue nggak ditemenin sama dia. Kayaknya Asya tahu ya? Enggak. Oh enggak, dia enggak. Anak SMP kakak kelas lu tau dah. Lu tau kan gue mainnya sama siapa? Emang siapa? Kakak lu. Dulu gue sama dia. Terus gue cerita ke satu orang ini, kalau gue nggak ditemenin sama mereka berlima, gue didiemin sama mereka berlima, terus juga gue nggak diajak dah pokoknya kemana-mana. Nah pas hari itu juga si orang ini ngelaporin ke yang berlima ini. Jadi kayak bilang kayak ngebela gue, kayak lu kenapa sih sama Disa biasanya gini gitu kan. Terus kayak, nah gue ditegur lah sama mereka berlima nih, kayak lu kenapa dah, orang kita nggak ada masalah apa-apa kok gitu kan. Terus nah dari situ tuh kayak baru sadar aja gitu, kayak manipulasi orang ternyata nggak enak ya gitu kan. Jadi kayak nimbul perpecahan banget sih. Mungkin kalau contoh lu zaman dulu ya, zaman dulu buat sebenarnya contohnya ada yang kemarin teman kita ceritain, ya memanipulasi untuk tidak menyukai, itu adalah salah satu bentuk silent treatment. Iya, itu nyata banget. Hah? Ya Itu kita nyata pas banget ya kan? kemarin cerita itu Iya, ya. itu salah satu bentuk silent treatment. Dan biasanya orang yang silent treatment itu adalah orang yang munafik, bermuka lebih dari dua. Gitu. Di depan Disa Sama ini, kita aja iya. ya kan menafikan. Di belakang anjing Disa nih kampret gitu. Kayak gitu tuh. Asya mau cerita, Asya kayaknya pernah ngerasain deh. Asya mau ngerasainnya sebagai korban atau pelaku? Pelaku sih. Kelihatan sih muka-mukanya. Tapi Muka-mukanya. jadi kan ada nih orang yang ngerasa, kirain tuh aku doang kan yang ngerasa kalau misalnya dia itu begini. Nah ternyata kayak misalnya lagi deket nih sama orang, bukan deket, jadi awalnya tuh nggak deket nih, terus ngobrol, terus lama-lama dia kayak, kamu ngerasa gak sih dia kayak gini, gitu kan? Kayak diem gitu ya. Oh iya, gue ngerasa bukan diem, jadi tuh dia ngelakuin apa ya, sifat dia bikin orang yang kayak gitu. Oh, itu bukan silent treatment namanya. Terus apa tuh? Kalau itu memang udah sifatnya orang, sifatnya dia. Tapi kalau misal teman kamu ngerasa juga, ya itu bukan silent treatment. Misalnya, kalau misalnya teman kamu nggak ngerasa terus kamu bilang, dia kok kayak gini banget ya orangnya, nggak suka deh gue gitu. Terus teman kamu juga jadi pro sama kamu gitu. Nah itu baru namanya kamu mau manipulasi orang untuk nggak suka sama itu orang gitu. Atau Asya mau cobain gak sama cowok aku biar tahu rasanya gitu silent treatment kayak apa? Ntar Asya itu makanya Asya cari pacar, ntar biar Asya dirasain, ternyata gini ya rasanya gitu. Di silent Gak treatment. taunya dia yang silent treatment itu. Kembali anjir. Gue kan pernah mengalami fase kerja di tempat yang lama sama kerja di tempat yang ini. Gue tuh ada satu sisi gue suka salah satu orang yang kalau nggak suka sama orang, gue tuh lebih suka sama orang yang kalau misalnya nggak suka sama satu kerjaan atau satu pekerjaan yang nggak sesuai ekspektasi langsung ngomong gitu.
Misalnya gue nggak suka To the point orangnya. Iya, to the point. Misalnya kerjaan lu gini, gue lebih suka kalau orang itu, jangan kayak gitu, lu gimana sih, belajar dong gini-gini. Gue lebih suka kayak gitu daripada dia nggak suka sama kerjaan gue, tapi dia malah ngomongnya di belakang, bukan ngomong langsung ke gue. Dan itu ke orang lain lagi. Dan itu ngomongnya ke orang lain. Nah itu yang nggak gue suka. Itu gue nggak suka sama orang-orang yang kayak gitu, sama atasan-atasan yang kayak gitu gue nggak suka tuh. Dan itu banyak terjadi. Ini ada figur yang gue suka di sekolah. Ya mungkin banyak orang yang nggak suka. Gue senang sama karena apa? Kalau dia nggak suka sama salah satu sesuatu atau dia nggak suka sama gue, dia langsung ngomong. Dia ngomong ke gue. Dia sangat vokal gitu waktu beberapa bulan ini ketika gue harus ini, dia vokal ketidaksukaannya dia gitu ke gue, ketidaksukaannya dia dalam ini. Dia ngomong. Tapi ya nggak banyak orang yang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh nggak banyak. Gue lebih suka orang-orang kayak gitu daripada lu nggak suka nih sama pekerjaan gue, atau lu nggak suka sama, lu nggak disukain sama bos lu gitu, sama manajer lu. Manajer lu tuh malah ngomong ke rekan kerja lu, bukan ke lu. Lebih enak kalau ada yang salah, ada masalah dari pekerjaan lu ngomong sama gue gitu. Nah itu dulu gue itu punya mental itu. Dulu gue itu kayak ngerasa, oh mungkin karena di sini ada etikanya. Kalau dulu di industri nggak ada etikanya. Kalau lu nggak suka ya nggak suka. Kalau lu dianjingin ya lu dianjingin, lu dibangsatin. Tapi mungkin karena ada di dunia pendidikan, nggak banyak orang yang kayak gitu. Tapi kalau buat gue lebih baik kayak gitu daripada lu jadi orang yang munafik gitu. Lu nggak suka nih sama satu pekerjaan, tapi lu ngomongnya ke orang lain. Atau lu nggak suka sama satu orang. Misalnya, gue nggak suka sama misalnya gue nggak suka sama Gusti. Gue ngomongnya ke Ade Indra. Harusnya kalau memang gue nggak suka sama Gusti, gue ngomong dong sama Gusti. Ya, anjing lu gitu. Tai gitu. Gue biasanya kayak gitu. Kalau ya gue Gusti gitu. Gue karena ya Gusti, ya sama kayak Gusti ya malu sama, udah tahu gue bercandanya kayak gimana udah. Kayaknya itu pernah dialamin sama kalian deh. Maksudnya? Iya. Ya itu contohnya itulah ya. Contohnya itu, kalau emang lu nggak suka, ngomong ke gua gitu. Jangan lu ngomong di Mereka belakang. berlalu tarut kan jadinya. Iya. Ya kan? Nah itu kalau memang nggak suka ya ngomong langsung, jangan mencela Iya, jadinya kayak gitu lebar sih. Jadinya kayak panjang. Iya, dan itu ngomongnya ke orang lain. Apalagi kalau dia ngomongnya ke orang lain dan orang lain itu nggak tahu. Bisa aja orang lain itu cerita lagi ke orang lain yang makin nggak tahu. Itu makanya, udah nggak beres banget sih. Kalau dari semua artikel yang pernah gue baca, cara mengatasi silent treatment itu adalah lu ngomong sama si pelaku, ada membicarakan itu sama si korban, atau si korban yang membicarakan sama pelaku, kenapa lu kayak gini gitu, kenapa lu ngediemin gua, ya lu selesaiin berdua gitu, apa masalahnya, lu tanya. Biasanya kan kalau kita nggak pernah mau nanya tuh masalahnya apa, tahu-tahu ya udah. Kayaknya dulu yang masalah gua sama salah satu cewek itu juga mau hampir silent deh. Kalau gue nggak cerita ke si itunya, inget gak lu yang? Jangan itu apa, gue bingung tahu. Ntar dibunyiin aja bip gitu. Beneran? Iya. Oh ya udah. Si itu loh. Iya. Kayaknya tuh kalau misalkan gue nggak cerita, itu jadi salah satu silent treatment nggak sih? Jadi kayak kan gue cerita kalau doang kan, pasti nanti kayak lu atau bisa aja kan lu cerita ke yang lain gitu ya kan. Tapi karena mungkin gue cerita ke cowoknya, gak jadi silent treatment sih. Maksudnya jadi ya nggak memperpanjang masalah lah kayaknya. Makanya kalau dulu gue itu selalu bilang kan sama orang, kenapa lu nggak ngomong sama orangnya kalau lu nggak suka? Terus dia malah ngomongnya ke gue gitu. Misalnya gue nggak suka nih sama dia, kalau apa-apa di update status gitu. Ya udah lu ngomong lah sama orangnya, kenapa lu ngomong sama gue? Emang dengan kayak gini lu menyelesaikan masalah. Kalau lu emang pengen dia tetap ada di lingkungan lu, tetap ada di lingkungan kerja lu, ya lu ngomongnya sama dia, kenapa lu ngomongnya sama gue gitu. Ketika gue ngomong kayak gitu, orang itu malah nggak suka sama gue. Ya tujuan lu ngomong kayak gitu apa? Misalnya gue nggak suka deh cara lu berpakaian gitu. Misalnya ya, tapi gue ngomongnya ke Asya. Pakai Disa apa banget deh bajunya gitu. Nah, ya yang ada malah nanti si Asya ngomong lagi ke temannya, emang kayak gini aneh ya pakaiannya ya. Kalau menurut gue sih aneh gitu. Nah, Enggak, lo bisa aja dia ngomong kayak,
iya tau kayak kemarin tuh si Kandre ngomong gini tau soal Lisa kayak gini-gini kan salah pemahaman gitu. jadinya gitu. Makanya banyak silent treatment tuh jadinya kayak gitu. Salah ini juga sih salah apa ya? Salah penataannya. Maksudnya tuh kayak lagi di keadaan apa, tapi dia menetapkan itu dia untuk silent treatment. Kadang orang silent treatment itu butuh pengakuan sih. Dia butuh dirinya diakui kalau dia tuh gue sih sebenarnya kadang rata-rata puisi yang gue bikin itu kayak satir. Kayak nyindir tapi nyindir, iya. lewat ini, lewat apa namanya? Kata-kata. Iya. Jadi gue bikin konten gitu. Daripada gue cuman bikin teks kadang orang baca atau enggak, mending gue bikin konten. Gitu. Kebanyakan kan konten gue kalau yang kemarin-kemarin itu tentang kekecewaan. Tentang itu ada beberapa tentang perpisahan. Ada salah satu konten gue yang sebenarnya itu nyindir. Kayak gitu. Kayaknya kesini udah kelihatan deh. Hah? Kayaknya kesini-sini udah kelihatan. Menyindir. Enggak sih, cuma baru satu deh kayaknya. 1 atau 2 yang baru gue bikin. Kayaknya yang tentang kayak gue pernah sih. Yang mana? Yang mana ya? Yang apa ya? Yang menghargai deh. Ada nggak sih yang menghargai itu? Lupa gue juga. Tapi sebenarnya gue tuh pengen kayak berusaha untuk menghilangkan silent treatment sih dari dalam diri gue. Gue pengen gue tuh pengen nggak menyakiti hati orang lain sih sebenarnya. Gue tuh berusaha untuk nggak menyakiti perasaan orang lain. Dan mental orang lain. Karena gini. Kita agak menegangkan. Kayak posisinya yang ini banget deh. Karena gini. Gue tahu diri gue itu bukan seseorang yang beribadah dengan taat. Ya. Dan kadang gue juga sadar ibadah mana yang diterima sama Tuhan. Tapi di satu sisi, gue nggak bisa nih cuman mengandalkan ibadah. Gimana caranya gue nggak nyakitin orang lain gitu. Dengan cara ya, mungkin kalau lu atau Asya nggak suka sama orang, lu cerita sama gue gitu. Ya udah, gue pasti selalu akan membicarakan bahwa mungkin dia kayak gitu karena sesuatu. Gue berusaha untuk menggali sisi positif dari orang itu, bukan karena dia atau bukan karena salah satu kejadian gitu. Sama gue sebenarnya sedang berusaha untuk kalau misalnya ada orang yang cerita sama gue ketidaksukaan orang itu terhadap orang lain, gue lebih baik untuk ya udah setelah gue dengarkan omongan itu gue buang biar omongan itu nggak menyebar luas gitu. Kalau misalnya lu ngomongin seseorang, misalnya lu ngomongin terus ya daripada gue nantinya gue malah bikin namanya Tasya jelek, terus nantinya kalau lu tahu lu cerita sama gue, Andrea mulutnya bocor nih gitu, kayak ember anjir gue cerita gini, gue nyakitin kepercayaan lu ke gue gitu. Jadi ya lebih baik gue untuk udah gue buang gitu, gue anggap kayak nggak tahu apa-apa. Jadi lu netral aja kan ya. gitu. Terus sama satu lagi, gue pengen kayak mulut gue atau perkataan gue tuh nggak menyakiti hati orang gitu. Gue tuh lagi berusaha untuk itu sebenarnya. Makanya kadang sebenarnya gue tuh terinspirasi dari kata-katanya Pak Cai. Tiba-tiba tuh Pak Cai nulis status gitu. Oh, Pak Khairul. Pak Cai ya, Pak Khairullah. Tahu kok gue, tapi nggak tahu gue orangnya. Dia gini, Pak Cai itu nulis status, jika bos, big boss atau owner kamu masih senang menzolimi, culas, licik, kikir, bersyukurlah karena setidaknya kamu tidak memiliki sifat seburuk dia. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi jika masih tidak ada perubahan, biarkanlah sesungguhnya azab Allah lebih pedih untuk dia. Nah kayak gitu gue sebenarnya. Iya dalam banget kan kata-katanya. Gue sebenarnya lebih pengen kayak ya udahlah gue nggak mau nyakitin hati orang lain gitu. Karena ditambah kondisi sekarang gitu kan, gue ngerasa kayak apa ini udah tanda-tanda kiamat gitu ya. Ya udahlah kayak gue nggak mau nyakitin hati orang. Pun kata-kata yang gue bikin di Pinterest, puisi-puisi yang selalu bikin, gue tuh sebenarnya cuma pengen itu tuh menjadi perantara untuk orang yang tidak bisa mengartikan satu kejadian atau satu perasaan yang nggak bisa diterjemahkan melalui dia gitu. Jadi gue bikinlah Pinterest kayak gitu. Kalau misalnya ada Pinterest gue yang menyindir, itu gue sebenarnya pengen lebih kayak, ya lu sadar lu tuh sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau lu nggak merasa kesindir ya udah. Terus gue kalau Pinterest gue itu bukan untuk semua 270 juta warga Indonesia kok. Gue cuma pengen ya gue mengantarkan pesan itu untuk orang yang sedang merasakan aja sebenarnya. Makanya
kenapa gue pengen ngebahas silent treatment? Gue itu pengen kayak cukup orang lain yang melakukan silent treatment ke kita. Kalau kita ya sebaiknya jangan gitu. Kita sebaiknya Kalau jangan. bisa jangan. Iya, kalau bisa jangan karena yang tadi gue bilang itu tindakan kekerasan emosional. Kan kebanyakan kalau yang sering kekerasan fisik gitu, pukul, bully. Nah, ini kekerasan emosional yang kenanya langsung ke mental gitu. Orang kalau nggak tahu dia kenapa tiba-tiba dia didiemin kan pasti kan kayak mikir terus, ini gue kenapa gitu, ini kenapa gue diginiin, kenapa gue udah nggak dilibatkan lagi, kenapa gue udah nggak diajak lagi Iya, gitu. kayak seakan-akan tuh kayak gue nggak ada, kayak nggak dianggap. Iya, kayak nggak dianggap. Ada tapi nggak dianggap. Ada seperti ada tapi ya nggak dianggap. iya. Gitulah pokoknya kayak lebih menyalahkan diri sendiri gitu kan, bukannya untuk introspeksi diri, tapi kayak ya kita udah introspeksi diri tapi kayak gue nggak salah, gue nggak ada salah, tapi kok dia kayak gini gue gitu. Iya, tapi kok dia diemin gue, dan ternyata 3 hari itu jawabannya cuma ketawa emotnya. Lu bayangin gilanya kayak apa gue 3 hari. Curhat dikit. Bukannya sebulan, Enggak, 3 hari doang. Kata lu sebulan. Enggak, 3 hari. 3 hari doang guys. Coba dong suruh sebulan. Hah? Suruh sebulan. Kita udahan aja deh mending. Sekarang udah udahan. Enggak, belum. Kenapa emang? Udah, ayo next. Lanjut. Nanti kalau misalnya udahan kasihan Uplan. Ke Uplan ini kok gini. Enggak, gue nggak ngerengek gitu-gitu kok Kak Upla. Kalau Kak Upla mau dengerin sok silakan. Alhamdulillah. Tapi lu berharap didengerin kan? Anjing. Ya habis. Ya udah, kalau emang Kak Upla nggak mau dengerin, tolong Kak Upla komen di bawah. Kalau mau ya syukur, alhamdulillah. Apalagi ya mau dibahas silent. Coba lihat, baca dong komen-komenan di silent treatment di ASFM. Gak suka banget pokoknya, ibaratnya gini, lu punya mulut yang ngomongin lu. Lu punya mulut ya lu punya Ya lu punya mulut ya lu omongin gitu maksudnya. Susah banget sih. Ludahnya buang dulu. Buang ke dalam. Udah gue bilang lawan balik, dia nggak up, gue juga nggak akan up atau bahkan speak up. Kasih dia waktu. Nggak suka sama tipe orang yang kayak gini. Kayak masalah tuh harus dikomunikasikan gitu, bukan silent treatment. Iya bener. Nggak aku tanggepi. Nggak aku tanggapin, diemin juga, aja, diemin balik. Ini rata-rata orang yang jawab diemin balik tuh kayak orang yang udah males bermasalah sih kayak gitu. Nggak tahu, lucu-lucuan. GTW, kalau yang buat jawab GTW maksud tuh apa ya? Anjing lucu-lucuan, anjing kayak gini lucu-lucuan, jawab bego gitu, jawab. Nggak. Jaringannya deh kayaknya. HP lu cacat. Masa baru cacat? Iya deh, HP baru. Apa ya, pokoknya Apa? ya diedit. Diedit deh. Nih, pada kenyataannya dampak silent treatment tidak kalah berbahaya. Tindakan ini bahkan bisa memberikan dampak secara emosional yang terkadang tidak terlihat langsung, seperti meningkatnya resiko masalah psikologis. Apapun alasan seseorang mendiamkan Anda tanpa alasan, ini pasti memberikan dampak negatif bagi hubungan dan orang yang menerimanya. Beberapa dampak silent treatment yang paling umum antara lain rusaknya kepercayaan, munculnya kebencian, perasaan dikucilkan, terus keintiman yang berkurang, self esteem rendah. Keintiman maksudnya apa? Iya, misalnya yang tadinya kita deket gitu, terus kayak renggang gitu. Kalau pasangan ya biasanya tadi jalan bareng, ini tiba-tiba nggak jalan bareng, yang tadinya berangkat bareng jadi nggak berangkat bareng. Itu kan salah satu kedekatan tuh. Yang tadi kita bahas sebenarnya silent treatment itu dampaknya tuh kayak gitu, merasa dikucilkan. Coba deh cari di artikel. Bahaya nggak sih? Bahaya lah. Itu Bahaya. tadi bahaya silent treatment, dampak silent treatment tuh. Kalau dalam pasangan, silent treatment itu ya pasangannya harus dikasih waktu. sampai kapan gitu loh maksudnya. Pernah nggak sih mikir si pelaku ini kayak ya sekarang gini deh Kak konsepnya, kita udah bilang ya udah kalau emang dia mau butuh waktu gitu kan, ya udah aku kasih kamu waktu deh, tapi dia nggak ngomong berapa lama untuk waktu itu, jadi gue harus sampai kapan nunggu itu. Ya selagi lu nunggu mendingan lu cari cowok baru. Itu bener sih guys, gue bukan tipe kayak lu Kak.
Ya masa gue cari cowok baru? Hah? Bukan sih dia, maksudnya gue bukan tipe kayak lu yang kayak bentar-bentar diginiin langsung ganti cewek baru, diginiin ganti cewek baru, bukan kayak gitu Kak. Gue lebih mengusahakan untuk memperbaiki dibanding apa ya bilangnya, lebih kan ibaratnya lebih baik memperbaiki dengan yang lama daripada memulai yang baru dengan yang beradaptasi dengan yang baru gitu. Kalau ya lu pastiin lagi dia berapa lama butuh waktunya. Mungkin 2 hari ya lu chat lagi gimana, setelah 2 hari Gue tubruk rumahnya gitu ya. Bakar gitu. Bakar terus temu bacok kan, ntar langsung kasus Nah pembunuhan. nanti ya kasus pembunuhan karena pasangan melakukan silent treatment gitu. Langsung dibaca. Anjir. Seorang pasangan membacok pasangannya Sekarang karena si simple itu loh guys membunuh orang. Aku bayangin lagi. Anjing dibayangin. Gue nggak sepsikopat itu loh Syah. Gue ngebayangin Disa bawa golok gitu. Lu ceprot gitu. Abis itu celur itu lebih serem aja dia. jangan gitu anjir. Langsung Enggak. ceprot gitu. Terus langsung beredar di kabar Ciledug. Seorang pasangan membacok pasangannya Kayak karena ini aja lah. Seorang cewek apa cowok sih yang balas chat lama itu dia langsung disetrika kan? Cewek kayaknya. Cewek apa cowok gitu deh, itu langsung disetrika anjir. Ceweknya Setrika apa atau cowok? dibunuh gitu, nggak ngerti sih. Ceweknya apa cowoknya yang Kayaknya dibunuh? ceweknya deh. Yang dibunuh? Iya. Anjrit. Kayaknya ya. Soalnya dia balas chat lama. Yang keluar dari grup itu Yang keluar dari grup itu cowok. Nggak tahu kalau itu cewek apa cowok. Nah, ada baru lagi, Kak. apa? Mertua nggak dikasih jatah sama menantu. Dia malah ngebunuh menantu itu yang lagi hamil 7 bulan. Oh, tadi gua kayaknya baca deh beritanya. Itu dia menantunya jalur surga ekspres tuh. Dia lagi hamil. Dia lagi hamil ya kan, terus dibunuh ya kan matinya. Tuh keren banget. Udah gitu bapaknya gendut lagi. Terus ada yang ngomen, gedein otak Pak, bukan perut. Lucu anjir komenannya gitu. Kok jadi bahas kebunuh diri? Iya. Seru aja sih, nyambung. Ada lagi? Nggak ada lagi sih kayaknya gua. Kayaknya gue masih pengen ngomong, tapi apa ya? Tapi dengan kayak pembunuhan gitu bikin orang yang apa ya, misalnya nih udah pengen nikah tapi kayak takut gitu sama hubungan pernikahannya. Oh, Ya bisa. jadi overthinking gitu loh Kak. Iya. Bisa aja sih, Asia kayaknya tipe orang yang overthinking deh. sudah pasti. Kelihatannya sih. Soalnya kayaknya banyak sesuatu yang mau dia lakuin tuh kayak nanti dia mikirnya gini, nanti dia mikirnya gitu. Itu kan Mikir ke depannya gitu. Dia denger dari cerita kita mungkin kayak ntar dia jadi overthinking gitu-gitu kali dari denger cerita orang-orang. Bisa iya. aja. Sebenarnya kalau itu kamu ini tahu sih buang pelan-pelan tuh overthinking. Buang kan? Syah, capek tau Syah. Kayak gue jadi gila. Tuh kan. Tuh, Kayak tuh. gue jadi toksik kan. Karena udah kebanyakan mendem. Biasanya jadinya iya toxic. ntar lu tuh biasanya stres tuh sih ntar tiba-tiba nangis sendiri. Iya. Sering sih. Kayak Loh, iya kayak- kan? Iya benar, Jadi dia udah kayak mulai. orang gila gitu tau kayak ngerasa. Iya, kalau overthinking sebenarnya overthinking itu kan kalau gue sih selalu bilang ya overthinking itu kita tuh kayak mendahului Tuhan sebenarnya. Iya. Kita kan nggak tahu nih kejadiannya bakal seperti apa, tapi kita kita bikin udah nentuin, skenario. iya. Iya, kita udah bikin skenario bahwa Kejadiannya kejadian itu tuh akan begini. seperti itu. Padahal kita bukan Tuhan yang menentukan itu gitu. Kita udah kayak Tuhan aja nih skenario-nya begini. Kayaknya gue pernah ngomong sama lu ya. Pernah. Iya, Waktu- overthinking waktu- tuh kayak waktu gitu itu tuh. kayak cerita, iya. Kayak serem banget tuh. Oh, nanti kita bahas overthinking tuh. Kayak misalnya pengen ngelakuin sesuatu nih, terus kayak aduh jangan nih nanti dia begini. Nah, itu overthinking tuh. Padahal kamu belum tahu kan yang sebenarnya itu seperti apa. Ketika kamu melakukan itu, benar nggak seperti itu akan Tapi terjadi? ya, tapi kalau kita udah berpikir kayak untuk nggak overthinking, kejadian itu malah kebalikannya gitu loh. Iya, benar-benar. Ngerti nggak? Kita waktu saat kita lagi overthinking, kejadiannya nggak sesuai jalan sama kita. Tapi waktu kita lagi nggak overthinking, itu jalanannya berantakan gitu loh istilahnya. Jadi kebalikannya gitu. Besokannya ya kita buat overthinking itu lagi. Kita udah berusaha buat nggak overthinking, tapi karena kejadiannya begitu, besokannya kita overthinking lagi. Itu kalau gue kayak gitu. Makanya gue pernah ngomong deh sama siapa ya? Anjing ya. Enggak. Salah Itu siapa? gue lupa. Selangkang. Selangkangan anjing. Enggak bercanda. Gue ngomong sama siapa ya dulu ya? Gue mau ngomong apa lupa kan tuh. Lupa anjir gue mau ngomong apa. Gara-gara selangkangan. Oh, Dika udah ngirim pertanyaan ke gue, cuman kontennya lagi belum tanya jawab Aks FM. Maksudnya?
Iya, dia udah ngirim pertanyaan ke gua. Banyak. Enggak 3 doang. Ya, banyak dong, Kak. Bingung gue jawabnya ntar. Tapi yang bisa gue jawab ya. Iya, Pak. Bisa kita jawab semua sih pertanyaannya. Soal? Coba dong, gue penasaran. Soal Nah, kita begini lagi silent treatment, guys. Diem, capek. apa sih lu nggak jelas Viko lu anjing. Nih, gimana pendapat kalian sama orang yang ngebarcode? Maksudnya apa sih? Ngebarcode tuh apa sih? Oh, itu loh. Yang kayak waktu itu kita ngebahas. Itu ngebarcode namanya. Iya, namanya. Gue Anjir. juga baru tau loh. Barcode itu kan ada tuh yang di belakang kayak kemasan gitu ya. Iya, yang garis-garis itu kan. Bekasnya kayak gini bukan? Nah, ngomongin itu tuh ngebarcode. Lu dulu pas sama cowok lu yang di Jaktim lu sering banget tuh ngebarcode. Kayaknya gue pernah kalau lihat status lu Enggak. lagi sedih terus. Enggak guys, enggak pernah. Mana bekasnya enggak ada dong, enggak ada dong. Kalau Alah, nyamuk. sepik lu. Mana tuh lihat enggak ada guys tuh. Jujur, lu pernah kan dulu sama Males banget. Kok jadi gue terintimidasi sih? Enggak pernah. bohong. Enggak pernah, Kak. Sama yang sekarang sih kayaknya. Enggak bercanda, guys. Bercanda semuanya. Bercanda. Kayaknya, yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu vlog hari ini. Toxic hari ini vlog lagi. Vlog. Bener sih vlog. Dia lagi video mau vlog. bikin vlog Daily weekly vlog. weekly day kayak gue kayak apa a day in my Iya, life. day in Jadi my ya life. padahal mah nggak berguna. Iya, nggak ada yang menarik juga anjir. Kayak Nggak tadi aja menarik, gue nggak iya. ngerekam apa-apa. Tuh kan. Oke, segini dulu pembahasan kita tentang silent Mohon treatment. maaf kalau opini-opini kita ada yang salah. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau kita bahas selanjutnya. Kayaknya nggak ada deh. Sedih banget ya, nggak apa-apa lah. Oke. Ini mah kan kita senang-senang Seru-seruan aja. seru-seru aja. Sampai jumpa di Toxic. Tungguin konten kita selanjutnya bakal nge-review. Oh, makanan ya. Dadah. Sampai jumpa di Toxic FM selanjutnya. Selanjutnya, bye-bye. Bye-bye.